Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham persiapan untuk besok hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Tapi sebelum masuk ke materinya, ini disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Seperti biasanya, yang pertama ini kita akan cek dulu untuk kondisi indeks IHSG hari ini gimana, dan secara teknikalnya masih sama ya. Untuk resistannya masih sama seperti kemarin-kemarin, masih di kurang lebih sekitaran 6.000 berapa ini? 6.300 400-an itu area resisten untuk IHSG. Waktu itu sempat nguji level ini, gagal breakout dan turun. Hari ini tadi sempat turun cukup dalam untuk IHSG, sempat ke 6.000-an ya. 6.000 tipis, 6.000 lebih dikit, cuman ada perlawanan naik, close di 6172, cuman ditutup minus 0,78%. Dan semoga aja ini koreksi wajar ya dalam 2 hari terakhir ini untuk IHSG. Jadi buat teman-teman yang hari ini entry mungkin di saham BRI yang udah turun dalam, semoga aja besok hijau. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 18 Juni. Kalau kita lihat untuk transaksinya tanggal 18 Juni. Hari ini asingnya net sell cukup banyak di BBRI ya. Kenapa asing keluar banyak? Mungkin teman-teman yang punya pendapat bisa tulis di kolom komentar. Tapi terlepas dari itu, ya nilai tukar rupiah stabil hari ini ya, masih di 17.700-an kurang lebih, malah sedikit mengalami penguatan, dan secara global sentimennya cukup positif. Jadi kalau kita perhatikan juga sebenarnya hari ini IHSG ya cuma BBRI aja ini yang di distribusi asing cukup banyak ya, yang MAPI, DSSA, Telkom, BBRI, BBC itu distribusinya nggak besar lah, kecil. Lebih banyak kan asing masuk kemarin-kemarin ya dalam 2-3 hari belakangan ini. Jadi semoga koreksi dari IHSG ini masih koreksi wajar. Dan hari ini yang paling banyak dibeli oleh asing itu AMMN 150M, kemudian Mandiri asing netbuy walaupun cuma 106M, TPIA masuk 82M dan cukup liquid hari ini TPIA. BRPT Goto aslinya masuk 34M, dan kalau nggak salah kasusnya Pak Nadiem itu ya jadi sorotan ekonomi global ya, kita lihat aja nanti gimana. Tapi kalau kita lihat asing masuk lumayan hitungannya, nilai transaksi ya Goto di harga 50 ini jadi kayaknya ada potensi buat bangun lah, semoga aja seperti itu. Ini saham-saham yang paling banyak dibeli oleh asing hari ini ya, secara keseluruhan net sell di BBRI ini aja. Kalau kita lihat kondisi market hari ini secara globalnya dulu, yang pertama ini kita akan cek dulu untuk nilai tukar rupiah. Stabil ya di 17.700, malah ini lumayan mengalami penguatan, semoga aja segera ke 16.000, semoga aja ya. Apakah bisa ke level itu atau enggak ya. Kalau nggak salah hari ini ABI itu naikkan suku bunganya lagi. Kalau nggak salah ya, tadi saya nggak sengaja lihat itu entah hari ini atau kemarin. Tapi BI naikkan suku bunga itu mungkin ke level 5,75 ya basis point. Jadi ya mungkin itu salah satu upaya untuk penguatan nilai tukar rupiah ya, untuk memperkuat rupiah ya, karena semakin tinggi suku bunga acuan biasanya tujuannya ya untuk narik uang yang beredar di masyarakat supaya balik lagi, jadi uang yang beredar makin sedikit, nilai tukar kita makin kuat. Jadi seperti itu. Oke, itu untuk nilai tukar rupiahnya. Kita lihat sentimen yang lainnya. Harga emas turun cukup dalam hari ini aja sampai jam sekian ya, jam video ini kita buat sekitar 7:30. Untuk emas mengalami penurunan pelemahan ke 4.260. Jadi kemarin naik
gagal break ya, naik mentok di berapa sih kemarin itu, di 4380, kemudian turun lagi, dan harapan kita sih bisa turun di bawah 4000 US dollar per troy ounce untuk emas ya, atau XAU. Apakah bisa atau enggak ya, mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan bisa, karena biaya produksi emas per troy ounce-nya itu kalau nggak salah kurang lebih di 1500-an. Mungkin teman-teman yang tahu info pastinya bisa tulis di kolom komentar ya. Kemudian kita lihat untuk harga minyak makin turun aja, ini cukup bagus, 74 US dollar per barel untuk WTI, dan kalau nggak salah ada kesepakatan perdamaian atau apa ya, ya sentimennya Pak positif lah untuk ekonomi global ya, antara Iran sama Amerika. Jadi minyak turun, emas turun, rupiah bisa mengalami penguatan ya, jadi sentimennya bagus semua itu ya. Jadi turunnya IHSG semoga aja kesempatan yang bagus buat teman-teman yang mau entry. Misal kemarin-kemarin ketika naik tinggi kok takut buat entry, ya ini udah koreksi takut lagi, wah ayo gimana itu. Tapi kembali lagi ya, untuk keputusannya ada di tangan masing-masing. Kita nggak tahu besok apa yang akan terjadi, bisa jadi habis damai perang lagi. Kita nggak tahu, tapi berdoa aja yang baik-baik. Oke, itu untuk market global ya, hari ini cukup bagus sentimennya untuk IHSG besok. Walaupun hari Jumat, ya itu yang jadi yang agak was-was itu, takutnya ada aksi taking profit lagi di beberapa emitennya. Tapi semoga aja enggak lah, karena harga sekarang kan hitungannya ya di area bawah, hitungannya untuk IHSG masih hitungannya di area bawah ya, walaupun udah naik lumayan tinggi dalam minggu lalu. Kita akan langsung cek aja ke saham yang pertama ya. Yang pertama ini kita akan cek dulu perbankan. Bank BRI yang hari ini didistribusi aset cukup banyak, dan ini turun lagi di bawah 3000. Ya turun lagi. Jadi kemarin turun, close di support, hari ini open gap atas. Jadi di awal market tadi sempat hijau untuk Bank BRI, open di 3040 ya, kemudian sempat naik ke 3060, sayangnya habis itu tarik turun, close di 2960, ini di bawah 3000 lagi loh ya. Jadi ini malah kesempatan mungkin teman-teman yang belum punya saham ini, yang kemarin mau entry tapi khawatir turun-turun terus, ini nilai tukar kita stabil untuk sampai hari ini ya. Maksudnya lumayan mengalami penguatan dalam beberapa hari belakangan ini untuk IDR-nya. Tapi untuk besok-besok ya kita ikuti lagi ya. Jadi jangan buat patokan hari ini aja atau yang udah terjadi. Kedepannya nggak ada yang tahu ya. Jadi sebelum IHSG buka, market buka ya lihat itu, pantau untuk nilai tukar, kondisi ekonomi global, indeks-indeks saham yang lainnya. Oke, untuk BBRI besok kalau misal merah ya, karena hari ini asing distribusi cukup banyak, 500-an M, siapa tuh masih dikasih harga lebih murah lagi. Itu supaya ada di 2900. Jadi kalau mau entry lagi, misal hari ini entry kok besok malah merah, mau entry lagi ya tunggu di 2900. Oke, itu untuk BBRI secara technical support 2900 dan resistnya di 3020. Di resist terdekat, break di atas itu kejar 3130 lagi untuk BBRI ya. Kalau kita lihat hari ini keluar 500-an M, itu siapa? Asing yang keluar di BBRI kok banyak sekali, itu siapa? Berapa broker? Ada CC, ZP, AK, BKW, ternyata banyak juga ya. Asing yang keluar hari ini di BBRI, ACC net sell 220 M, ZP net sell 176 M, AK net sell 155 M, BK net sell 61 M. Untuk lokalnya sendiri net bear, retail masuk lagi hari ini di saham BBRI. Kalau kita lihat valuasinya ya relatif murah sih, kalau kita lihat yang udah ya, maksudnya secara histori PBV 1,3 per 7 kali itu nggak mahal, malah
cenderung murah, tinggal kuncinya itu sabar aja ya. Kalaupun turun gimana ya, tinggal di average down lagi aja ya, selama ekonomi kita masih dalam kategori aman dan nilai tukar rupiah kita apalagi bisa stabil. Kalau bisa mengalami penguatan ke arah 16 ribuan, wah itu sinyal yang bagus ya. Oke, itu untuk BBRI. Besok kalau merah, misal merah ya, dan kalau mau entry bisa pantau atau pertimbangkan area 2900 ini support terdekat. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BCA. Hari ini juga turun cukup dalam ya. Ini mungkin aksi taking profit karena udah naik cukup tinggi. Ya untuk BCA kalau bisa naik sampai 30%, 20% dalam hitungan hari, ya nggak nyampe 1 bulan itu udah cukup tinggi loh. Jadi mungkin ya turun-turun 3% itu kategorinya ya semoga aja penurunan yang wajar ya. Kita lihat hari ini BBCA asingnya cuma net sell 51M aja loh. Jadi hitungannya nggak didistribusi asing yang parah-parah banget sampai triliunan itu enggak ya. Sampai ratusan M pun juga enggak. Jadi untuk BBCA ya hari ini turun ya mungkin karena emang koreksi sehat aja. Ya bahkan hari ini tanggal 18 Juni. Ini kita bisa lihat bareng-bareng. YU netbuy 200M, 201M ya, YU masuk cukup banyak. Dan kalau kita cek untuk minggu ini, YU dan netbuy 924M, jadi dari harga bawah ini YU masuk terus sampai hari ini. Ketika turun pun malah YU masuk, nambah muatan lagi di BBCA. Jadi buat teman-teman yang kemarin belum sempat beli, ini kalau BBCA besok koreksi lagi itu kesempatannya bagus buat entry buy. Supportnya di mana? Secara technical 5900 kurang lebih area situ untuk support BBCA. Semoga aja nggak sampai jebol dan bisa mantul naik. Kalau polanya seperti ini, naik dan bisa break di atas 6400 dalam beberapa waktu ke depan, itu konfirmasi bullish mudah-mudahan untuk BBCA ya. Ya pastinya diimbangi juga kondisi nilai tukar, ekonomi global, internal, eksternal, yaitu tetap jadi pertimbangan juga. Oke, itu tuh BBCA ya. Jadi analisa teknikalnya hariannya swingnya ya di 5925 untuk besok kalau misal merah. Semoga nggak jebol, dan kalau naik ya kemungkinannya ada ya, bahkan lebih condong ke arah situ untuk jangka menengahnya ya. Kalau naik resist kuatnya masih di 6425. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Nah, untuk Bank Mandiri ini hari ini aslinya masuk tapi harganya koreksi ya, 0,45% aja ya. Tadi sempat mendekati support di 4340, cuman ditarik naik, loss di 4470. Lihat candlenya hari ini bayarnya cukup kuat ya. Ini ekornya lebih tinggi dibandingkan ke badan candlenya. Jadi secara candlesticknya ini bayarnya lebih kuat ya. Mudah-mudahan besok hijau di atas 4500, kejar 4720. Kalau kita lihat transaksinya hari ini, siapa yang akumulasi di saham Bank Mandiri ya, tanggal 18 Juni. Hari ini untuk asingnya yang masuk di BMRI itu ada siapa ini? Kita lihat ada CC ya. CC itu netbuy 252M, ini dana asing foreign ya. Kemudian RX AG juga masuk, tapi yang paling besar ya CC ini
Yang keluar BK, ZP, AK, jadi secara nilai aslinya net buy, lokalnya net sell, retail lebih banyak keluar. Jadi untuk Bank Mandiri, mudah-mudahan besok naik break di atas 4.500. Jadi buat teman-teman yang hari ini tadi sempat entry buy, ya semoga aja besok breakout. Dan kalau ngegas itu target price-nya 4720 kalau ngegas ya. Oke, itu untuk Bank Mandiri pantau 10 dulu, 4.510 dulu. Break ngejar 4720. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Selanjutnya kita akan cek saham yang hari ini longsor cukup dalam tadi. Tapi ada sedikit perlawanan naik ya. Open gap bawah ya, nggak sedikit sih, lumayan perlawanan naik untuk Telkom hari ini. Tadi sempat turun 9%-an kalau nggak salah, 9 bahkan 10 ya. Ke 2670 itu berapa persen? Hari ini ex-dead kalau nggak salah untuk saham Telkom, jadi nggak usah heran kok turun sedalam itu. Telkom ya, hari ini itu ex-dead tanggal 18 Juni. Dan ini ada gap down yang cukup lebar. Kita lihat polanya hari ini setelah menyentuh harga terendahnya di 2670 ada perlawanan naik yang lumayan kuat juga. Jadi kalau besok hijau kemungkinan besar, ya nggak kemungkinan besar sih, berkemungkinan lah hijau ya. Kalau hijau berkemungkinan akan tutup gap, maksudnya seperti itu. Jadi akan ada gap down yang cukup lebar. Jadi kalau besok hijau ya mudah-mudahan bisa nutup gap dalam waktu dekat ini ya, apalagi kalau nggak ada sentimen negatif kan berpotensi buat seperti itu untuk polanya. Kita lihat apakah ada yang nampung di saham Telkom hari ini tanggal 18 Juni. Ada yang nampung untuk asingnya yaitu BB 123,3M dan hampir seluruh transaksinya buy ini untuk BB versi asing di Telkom dengan nilai yang cukup banyak ya. Jadi ada yang nabung, jangan khawatir. Yang tadi sempat dapat harga di bawah ya, mudah-mudahan besok langsung profit. Besok kalau naik target price-nya ya ini tutup gap ke 2950 mungkin, seperti itu kalau untuk trading ya, atau swing di saham Telkom ya. Atau di sini secara Fibonacci 3010 itu resistnya ya. Kalau bisa naik break di atas 2870 ngejar 3010. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan cek saham TPIA yang hari ini cukup ramai dan tadi sempat turun habis itu naik. Menarik ini untuk TPIA, uji resistennya lagi mendekati 2200. Semoga sih harapan saya bisa breakout ya. Kalau mau trading ya ini untuk TPIA masuk kategori ini. Menarik untuk harga TPIA di level sekarang karena secara teknikal udah di bottom ya, walaupun kalau turun ini resikonya juga besar tapi profitnya juga potensinya cukup menarik ya, cukup besar juga potensi profitnya, high risk high return. Gapnya cukup lebar, cukup banyak ya, ini yang belum ketutup 1, 2, 3, 4, 5 longsor aja ya waktu itu. Jadi kalau bisa break di atas 2200 untuk TPIA itu potensinya sangat menarik untuk trading atau scalping karena volatilitasnya yang cukup tinggi. Kalau kita lihat untuk transaksinya TPIA hari ini aslinya masuk tapi nggak terlalu banyak ya. Yang masuk CC 76M, cenderung trading nih, nilai transaksinya 229M. Kemudian AK net 53M, nilai transaksinya 270M. BP ini yang 100% buy ya, akumulasi 53M. Yang keluar asingnya BK, YU, TP, ZP. Jadi secara keseluruhan hari ini asingnya net buy di saham TPIA. Sebagian tidak keluar XL, SQ, CC, NI, XC, YP, versi lokal domestik keluar. Jadi retailnya keluar, harganya naik ya, besok jangan buru-buru entry. Semoga bisa naik dulu ya, itu baru kalau mau entry untuk trading ya monggo lah. Kalau untuk jangka panjang ya saya kembalikan lagi ke masing-masing, cuman
saham dengan volatilitas tinggi itu lebih cocok untuk trading aja ya. Kalau untuk jangka panjang, ya nanti kalau udah naik tinggi tiba-tiba turun dalam kan sayang floating profitnya. Jadi pertimbangannya itu sih, tapi ya kembali lagi ke masing-masing. Pantau 2200 ya, semoga bisa break. Resistennya ya harga pembukaan hari ini 1950-an itu support. Ini support ya, dan resistennya di 2200. Oke, itu untuk saham TPIA. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT, juga hijau hari ini. 5,64% ke 1780, dan kalau kita cari area support resist terdekatnya menggunakan Fibonacci aja ya, yang udah biasa. Itu resist terdekatnya di 1875. Kalau besok hijau, target price terdekatnya buat teman-teman yang hari ini entry dan floating profit. Kalau besok naik, pantau 1870, gagal breakout kalau diamankan disclaimer, tapi kalau berhasil breakout, target price selanjutnya 2030 untuk BRPT. Kita lihat untuk transaksinya. BRPT hari ini tanggal 18, asingnya netbuy ada AK, BK, ZP masuk ya, yang keluar hitungan juta, yang masuk puluhan M ya, jadi diakumulasi asing lumayan. Lokalnya net sell, retail sebagian keluar, jadi semoga aja besok naik dulu, nguji resistnya di 1870-an untuk BRPT. Skenario nya seperti ini ya, naik, gagal breakout turun, tapi kalau berhasil breakout, target price-nya 2030. Tapi besok hari Jumat, jadi kalau hari Jumat bisa naik ke level ini, kalau mau diamankan ya khawatir nanti liburan ada sentimen negatif market buka, ya itu yang dikhawatirkan ya. Oke, itu untuk saham BRPT, pantau 1870 aja untuk besok Jumat. Selanjutnya kita akan cek saham cuan. Cuan hari ini juga hijau, tapi nggak terlalu tinggi, 2,16% aja, dan masih apa ya, ini sideways ya, konsolidasi lah. Polanya seperti ini untuk cuan. Kalau secara teknikal, area support resistennya kayaknya masih sama aja sih, nggak banyak pergerakan ya. Untuk supportnya masih di 560 ya, kalau bisa dapat harga di level ini cukup menarik untuk trading swing, benar-benar di support kuat. Tapi kalau naik pun juga nggak menutup kemungkinan nutup gap di sini, target price-nya 955 ya. Jadi saham-sahamnya Pak PP, saham-saham volatilitas tinggi ya, ini high risk high return ya. Kalau hijau ngegas, volumenya bagus, target price-nya ke 960, mungkin 1-2 hari kalau ngegas ya. Kan buat 30%, 20% itu nggak sulit untuk saham seperti ini. Tapi kalau turun ya resikonya 20% ke 560. Oke, itu untuk saham cuan. Kalau kita lihat transaksinya hari ini gimana? Cuan hari ini tanggal 18 Juni ya. Retail masuk XL, CC, XC versi lokal ini netbuy, dan lokalnya aslinya net sell. OD keluar 20,4 M, 100% jualan ini untuk ODZP dengan nilai yang cukup banyak di cuan. Yang masuk AKBK nggak sebanyak distribusinya asing. Nah, lokalnya pun juga ada yang distribusi HP. Jadi untuk cuan hari ini naiknya itu mungkin karena ini ya, karena saham Pak Praiko Pangestu yang lain pada hijau naik lumayan, masa cuan merah sendiri ya. Tapi terlepas dari itu, harga sekarang itu kalau untuk trading ya cukup menarik juga ya. Kalau misal volumenya bagus besok, disclaimer buat teman-teman yang mau trading di cuan, target price nya 960-an. Oke, itu untuk saham cuan ya. Selanjutnya kita cek saham DSSA yang hari ini nggak banyak pergerakan, naik 0,55%, tadi sempat turun ke ini ya 720, naik close di 780. Harga penutupan itu di resist ini, kalau besok langsung hijau, target price nya 890.
kalau kita lihat apakah ada yang akumulasi di saham DSSA atau biasa aja. Lokalnya distribusi 82M, yang nampung siapa lokal juga sih. Untuk asingnya nggak terlalu mendominasi. Wah, ini asingnya juga ada AI yang distribusi ternyata. Jadi baik asing maupun lokal sama-sama ada yang distribusi. Untuk saham DSSA, AI Netza 84M versi asing, kemudian untuk lokalnya ada TS yang distribusi 82,2M. 100% jualan ya. TS ini siapa? Dwi Dana Sakti Sekuritas. Agak asing. DSSA ya. Ini menariknya ini untuk saham DSSA itu yang retail kepemilikan individu, lokal itu nggak banyak. Mana? Oh ini ya individualnya. Sekitar 0, sekian persen. Tapi ini kepemilikannya makin banyak, di pemegang sahamnya makin banyak ya, entah itu cuma 1 lot 2 lot banyak. Jadi sampai bulan Mei itu bertambah 15 ribuan. Untuk level sekarang sih kayaknya mending untuk swing aja ya. Misal naik udah lumayan mendekati 900-an itu diamankan aja, takutnya gagal breakout. Ya lumayan 10%, 20%. Apakah bisa ke 3000-an lagi? Ya nggak ada, ya nggak mungkin sebenarnya, cuman tetap ya lihat volumenya, lihat sentimennya. Oke, itu untuk saham DSSA. Besok lihat di awal market hijau, target price-nya 890. Mungkin seperti itu aja untuk saham DSSA. Selanjutnya yang terakhir ya, ini kita akan cek saham Bumi. Bumi itu hari ini naik tapi nggak terlalu tinggi, nggak setinggi saham Dewa. Tadi sempat turun ke 164 ya, 164, 163 untuk saham Bumi. Kalau kita lihat untuk transaksinya Bumi hari ini tanggal 18 bulan 6, ada AZ yang akumulasi 25M. Nggak rame hari ini, Bumi cenderung sepi ya, bahkan nilai transaksi paling banyak MXL, MG-nya cuma 52M-an, jadi sepi emang untuk Bumi hari ini. Ini kalau rame langsung naik mudah-mudahan untuk Bumi besok ya kalau rame. Tapi kalau masih sepi yang ya bisa bertahan aja di atas 160 itu udah bagus untuk Bumi kalau sepi. Ini agak nanggung 171, mungkin besok lihat volumenya aja. Ya di awal market itu biasanya kelihatan apakah volume Bumi itu lebih besar dibandingkan saham-saham yang lain atau enggak. Kalau iya, volumenya cukup bagus tapi kok malah merah, nah itu kalau mau entry untuk trading scalping monggo, nanti target price-nya di 180. Oke, itu untuk saham Bumi, dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.